Kemudian
indah-indah yang diberikan bagi kami pada saat ini. Itu kami dapat puji dan memuliakan Engkau. Mudah-mudahan kami sudah ada pada sore hari ini untuk menahan setiap keberadaan kami, untuk menahan setiap hati-hati kami Tuhan. Kami ingin selalu memuji dan memuliakan Engkau Bapa. Kami yang percaya Engkau yang sudah menjaga memelihara kami sepanjang hari pada sore hari ini. Tuhan, kami datang kepadamu, kami ingin membalas segala kebaikan dan kasih setiamu bagi kami. Bapa Saudari, kami akan menaikkan pekerjaan ini dan Tuhan itu sertai ibadah kami pada sore hari ini dan sampai dengan sampai setiap umat-umat yang sudah memuji Tuhan, karena setiap firman yang kami baca kemudian oleh hamba-Mu itu memberi kekuatan bagi kami. Bapak Saudari, ampuni kami. Kami sudah berucap syukur, kami akan menaikkan ibadah kami pada sore hari ini. Kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya, amin.
Tuhan. Dan sebentar Tuhan Yesus kami mau siapkan hati, pikiran, dan pendengaran kami untuk sebentar kami mau mendengar firman-Mu. Mari Tuhan tolong kami, berkati hati kami, berkati pendengaran kami, agar kami Tuhan Yesus boleh mendengarkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh Tuhan, agar firman-Mu tidak berlalu dengan sia-sia Tuhan, tapi firman-Mu akan tertanam dalam hati kami ya Tuhan, dapat berbuah subur Tuhan, berbuah kebaikan Tuhan, berbuah keikhlasan Tuhan, berbuah Tuhan Yesus segala berkat yang Kau berikan bagi kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, berkati dari bibir hamba-Mu Tuhan, berkata-kata melalui hamba-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus berkat tercurah di dalam hidup kami ya Tuhan, dan kami juga sudah memberikan persembahan ya Bapa. Kau yang memberkati kami Tuhan, agar kami dapat memberi yang terbaik kepada Kau ya Bapa. Terpujilah Kau Tuhan Yesus, sebelumnya ampuni kami Tuhan Yesus dan segala dosa dan pelanggaran kami, kami layak dan berkenan di hadapan-Mu. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Kita sudah memuji Tuhan, sudah menaikkan penyembahan kita, ucapan syukur kita dalam pujian penyembahan kita. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Ya, tema pada malam hari ini yaitu keselamatan yang palsu. Ya, semua orang mau selamat ya. Gak ada yang mau namanya kena bencana, ya, nggak mau namanya kena kecelakaan. Semua mau selamat ya, selamat dari gangguan manusia, gangguan roh-roh yang di luar dari Yesus. Ya, semua orang pasti pengen selamat. Itu secara ya jasmani. Saya ingin membuka khotbah saya dengan kesaksian saya, karena tadi kalau saya kesaksian lucu ya, nanti ngomong kan, jadi pas firman saja. Saya ada dua kesaksian. Saya ingin menceritakan hal-hal sepele dalam hidup saya tentang kebaikan Tuhan, karena pasti banyak banget kebaikan Tuhan di dalam hidup kita, tetapi kita terkadang nggak mau menyaksikan. Ya, jangankan sama orang di luar, ya, di luar kita, dalam arti yang tidak percaya sama Yesus. Sesama seiman aja kita kadang malu, kamu tak sok Kristen lah, kamu sok beriman lah. Jangan didengar. Kita fokus benar-benar mau kesaksian bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu melindungi, Tuhan itu mengasihi, Dia yang menolong kita, asalkan kita mau hidup di dalamnya. Ya, saya ini kesaksian hari Sabtu kemarin, saya naik ke atas, ya, mengambil sesuatu di gudang, dan ya karena namanya gudang, segala macam ada di sana. Saya pakai sendal, tetap kami di keluarga tetap fokus pakai sendal ya. Di dalam rumah pun kadang ada yang beberapa orang memang nggak suka pakai sendal, tapi kami tetap pakai sendal. Nah, waktu di atas bongkar, saya mau ngambil sesuatu, ternyata ada paku bekas asbes yang biasa di atas tuh, yang pakunya paling gede itu. Kan pakunya nggak kecil ya, pakunya gede. Nah, itu nancep pas di sebelah kiri saya. Karena saya kok sendal jadi keras, tapi saya memang ada ngangkat pas tadi. Oh jadi keras ya. Tapi saya masih nginjek. Udah jadi keras tapi saya masih kok sakit teman-teman. Jadi saya angkat tuh, pas dilihat udah masuk. Dan yang tajamnya itu udah nyentuh, ya merah lah terapung aslinya. Kalau saya cuek ya, saya tetap tekan itu masuk kayaknya. Plus udah ada istilahnya karakter lagi. Jadi saya ambil, saya buang ke tempat sampah. Terus tadi barusan ya, tadi saya ngantar cici saya di Gembala ke tempat kacamata. Saya memang ya mungkin karena tua ya, karena tua nih ya, saya mengakui tua. Saya naik kendaraan sudah mulai berubah ya. Tadi aja udah ayo enggak. Saya tadi jalurnya paling-paling di 60, 70, nggak nyampe 60 kayaknya tadi itu ya. Karena kayak udah merasa takut.
saya sendiri jatuh nggak apa-apa. Kalau bawa anak, bawa istri, bawa orang lain kan repot lagi ya. Jadi tadi siang saya udah mau putar balik si merah. Waktunya putar balik saya udah lihat belakang saya itu kosong. Saya juga bingung. Ada motor satu, tapi dia juga mau ke kanan. Udah ngasih rating kanan. Ibu-ibu tuh. Ya karena kosong ibu itu dari pinggir. Saya udah lihat spion, ibu itu dari pinggir, dari berarti mau ke kanan tuh. Nah, jadi kan saya pikir ibu itu ke kanan, di depan masih jauh. Jadi saya tikung aja. Tahu-tahu ada bunyi ban kayak direm. Gitu. Saya kaget kan nengok jadi apa sih? Ternyata motornya ibu Kartini. Mungkin karena gede, jadi kencang. Saya langsung nyelip, untung aja orangnya itu ngeliatin saya lihat itu, saya nggak salah. Oh saya kasih rating, ya udah gitu saya masuknya pelan-pelan menuju sepi, tiba-tiba ke dia. Makanya saya bingung, ini dari mana? Apa setan yang kirim? Ya, ibu itu lolos, makanya saya juga bingung. Ibu itu lolos, oh saya malah direm pada saya. Oh tapi saya percaya ini karena perlindungan Tuhan ya. Kalau enggak ya saya pasti gantiin orang itu dong, ya kan? Karena saya pakai roda 4, kecuali saya pakai roda 3, ya. Masa saya gitu naik roda 3 ya nantinya jobrak kita. Ya begitu kan? Itu kesaksian dari saya bahwa perlindungan Tuhan itu senantiasa ada dalam hidup kita ya. Amin. Asal kita tetap beriman kepada Tuhan. Nah, keselamatan di dalam dunia ini, di dalam jasmani kita itu kita sangat-sangat perlu. Kita mau selamat, kita mau hidup ya. Bahkan yang sakit pun mau berobat kemanapun ya. Saya karena bolak-balik Anjata yang dekat ini, dekat Bulog itu, ya ada pengobatan gratis ya. Itu penuh, nggak pernah sepi. Dari pagi sampai pagi jam 6 saya nganter itu sudah penuh orang. Karena apa? Karena orang mau sembuh, orang mau sehat. Intinya orang mau selamat, nggak mau cepat mati. Ya, sedangkan di Alkitab mencatatkan kalau orang Kristen mati adalah suatu keuntungan dong. Amin. Benar nih Rom. Jadi siapa dulu? Ya, itu tergantung waktu Tuhan ya Tuhan. Amin. Amin. Ya. Nah, bagaimana dengan keselamatan rohani kita? Ya, kita sudah sering sekali kehebatan internet ya. Ini mencakup termasuk pengajaran firman Tuhan. Di mana-mana kita bisa mengakses firman Tuhan ya. Baik di handphone, baik di komputer, di laptop, kita bisa dengar firman Tuhan pagi, siang, sore, malam. Ada, ya. Kita bisa dengar apa yang pendeta hamba Tuhan yang sampaikan. Nah, tetapi tidak semua, ya. Harus kita hati-hati. Di YouTube itu banyak sekali orang-orang yang tadinya satu rel, tiba-tiba berang, lalu menjelek-jelekan kita, ya, dengan berbagai macam alasan, dengan berbagai macam cara, dengan berbagai macam dia ngambil potongan-potongan ayat yang kalau kita tonton, kalau kita tidak benar-benar percaya, kita tidak memahami Alkitab firman Tuhan, kita akan ke bawah. Dan itu tidak sedikit loh. Hati-hati orang Kristen ya, hati-hati. Kita harus istilahnya menseleksi tontonan kita di YouTube, di TikTok, potongan-potongan itu banyak sekali debat-debat yang ingin menghancurkan, bahkan narasumbernya itu orang Kristen yang nggak kompeten, jadi dia habis. Apa yang ditanyakan dia nggak bisa jawab, apa yang ditanyakan dia jawabnya lain. Yaitu buat orang yang melihat itu akan imannya turun. Ajaran-ajaran yang paling gampang itu yang saya ingin sampaikan yaitu tentang keselamatan pada malam hari ini ya. Kita buka ayat kita di 1 Petrus 2 ayat 24 sampai 25. Bapak Ibu yakin bahwa kita selamat karena kita percaya kepada Tuhan Yesus. Ya. 1 Petrus 2 ayat 24.
Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ayat yang ke-25. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada Gembala dan pemelihara jiwamu. Ya, ada banyak yang berkata bahwa keselamatan itu kalau sudah masuk Kristus ya pasti selamat. Kalau sudah percaya kepada Yesus Kristus pasti selamat. Ya, jadi itu tidak alkitabiah buat saya. Karena pasti ada lagi kita yang harus proses kita lakukan untuk tetap keselamatan itu ada di dalam hidup kita. Ya, di dalam pribadi kita. Saya tidak bisa bawa istri saya untuk dia selamat. Saya tidak bisa. Kalau saya menjaga melindungi mungkin saya bisa secara manusia. Tapi untuk dia selamat, untuk menuju ke surga yang Tuhan janjikan, ya, saya tidak bisa. Saya hanya istilahnya mengajak. Ya, apalagi sebagai laki-laki, sebagai kepala rumah tangga, sebagai bapak adalah imam. Ya, wakilnya Tuhan, kita bertanggung jawab untuk membawa seluruh keluarga. Tetapi kebanyakan gereja-gereja yang banyak perempuan. Jadi kita tukeran aja yuk. Nanti waktunya penghakiman atau waktunya sidang, nanti bingung ini Tuhan Yesus pasti. Ini bapak-bapaknya mana? Oh, ada kafe jadi ngarang. Bapak-bapaknya mancing sopan. Enggak di gereja kecil, enggak di gereja besar. Rata-rata loh. Sedangkan kita mengatakan bahwa laki-laki itu wakilnya dari Tuhan. Bukan saya apa sih istilahnya bahasanya kalau sekarang gender yang membeda-bedakan, enggak. Tapi kita menyatakan seperti itu bahwa imam adalah dipimpin oleh seorang bapak. Kecuali memang sudah tidak ada suaminya ya, seperti opung ya, opung beda ya opung ya. Itu sudah rangkap. Nah, keselamatan ayat 24 Kak, tampilin lagi. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, ya, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Dia di sini besar, berarti Tuhan Yesus. Ya, keselamatan kita tidak pengakuan tentang hanya iman kita. Yang tadi saya katakan bahwa saya percaya kepada Tuhan Yesus, ya, saya selamat. Tidak. Banyak orang Kristen malah, ya, bukan banyak orang Kristen mengakui Yesus sebagai juru selamat. Oh, berarti saya selamat. Oh ya, Tuhan Yesus adalah juru selamat saya. Saya akan selamat. Enggak, belum tentu. Ya, jadi bukan hanya pengakuan iman, apalagi pengakuan mulut. Karena mulut kita itu tergantung dengan hati kita. Ya, apa yang ada di dalam hati kita akan terpancar keluar. Kalau hati kita ini baik, hati kita ini dipenuhi dengan Roh Kudus, saya yakin dan percaya yang keluar itu adalah hal-hal yang baik, hal-hal yang memuliakan nama Tuhan. Ya. Ada Alkitab berkata begini, Matius 7 ayat 21 Kak. Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi belum tentu orang Kristen dijamin masuk surga yang nyebut-nyebut nama Tuhan, Tuhan, Tuhan. Yesus belum tentu. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Amin. Melakukan kehendaknya. Apa yang mau Tuhan kehendak dalam hidup kita berbeda-beda. Ya, kita punya visi misi berbeda-beda. Karena situasi kondisi kita beda. Kalau di gereja kita sama-sama orang percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi di luar sana Tante Nok bertemu dengan berbagai macam orang. Ya,
Karena ingin bertemu dengan berbagai macam orang, saya juga sama. Bagaimana kita bisa melakukan kehendak Bapa di sorga saat kita di tengah-tengah orang yang tidak percaya kepada Tuhan? Seorang pastor namanya Alan Redpath mengatakan, Allah tidak pernah berjanji untuk mengampuni satu dosa yang engkau sendiri tidak rela untuk meninggalkan. Ya, tak dapat seorang pun yang dapat tebus dosa kita kecuali Tuhan Yesus. Tetapi kadang manusia itu masih tetap sudah itu berdosa tetap dilakukan. Keselamatan bukan hanya tentang mengakui saja, tidak, tapi kita menjalankan keselamatan itu. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib, Dia mengorbankan nyawanya untuk kita, untuk menghapus dosa-dosanya. Bilur-bilurnya menyembuhkan kita. Loh, kok saya masih sakit? Kita introspeksi diri. Kenapa kita harus sakit? Kenapa ada sakit? Ya kan? Semua punya sakit. Ada yang besar, ada yang kecil. Bahkan Rasul Paulus pun ada penyakit di dalam hidupnya. Untuk apa? Untuk dia tidak sombong. Untuk apa? Untuk dia tetap memuliakan nama Tuhan. Yang udah tahu kolesterol tinggi, makanannya jorok, asin-asinan masuk kolesterol. Makannya daging, durian. Ya, Tuhan kasih kita hikmat untuk kita menjaga kesehatan. Bagaimana mau Tuhan kasih kesembuhan melalui bilur-bilurnya kalau kita tidak bisa menjaga diri kita sendiri? Ya. Yang kedua, aku percaya maka aku pasti selamat. Nah, ini ajaran ada yang berkata begini, di sekolah Alkitab pun pernah dibahas begini. Jadi asalkan kamu percaya kamu akan selamat. Enak banget. Enak banget. Efesus 2 ayat 9. Efesus 2 ayat 9. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Naik lagi kan? 8. Sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ayat nomor 9. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegangkan diri. Karena kasih karunia kita diselamatkan. Kalau kita sudah beriman kepada Tuhan, jangan beriman kepada yang lain. Tidak sedikit orang Kristen, anaknya nggak sembuh-sembuh nih. Ini nggak berubah-berubah ya istri saya ya. Diajakin orang, ada orang pintar di sana, dokter, insinyur, yang dapat nyembuhin. Syaratnya gampang, bawa ayam hitam, nanti sembuh. Kalau saya jadi dukunnya nggak mau ayam hitam, rugi. Kalau dipotong sedikit dagingnya. Kalau saya maunya B2. Nggak, itu bisa dipakai loh. Percaya nggak percaya memang itu akan sembuh, tetapi ada akibatnya. Nggak mungkin nggak ada penuntutan, pasti ada penuntutan. Nggak tahu nanti dia remaja, nggak tahu dia nanti orang dewasa, nggak tahu nanti usahanya gede, tiba-tiba masalahnya ada. Anaknya meninggal, terus apanya meninggal. Tidak sedikit seperti itu. Di YouTube ada, saya baca seperti itu. Bahkan kemarin kesaksian yang itu saya di Desu itu, cewek dancersnya Agnes Monica,
dia dari kecil masuk dari pemuda remaja ya, masuk persilatan, pertama perguruan, tetapi ternyata di dalamnya ada ajaran sesat. Ya. Benar, ada iblisnya, benar dia ngomong. Tetapi semua itu kalah dengan nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. 300 iblis gak ada yang bisa melawan itu, dia cuma dia doang 300 iblis satu orang. Kalau orang itu dikalikan 10, yang seperti itu misalnya 3.000 dulu. Kalau lawannya Tuhan Yesus, oke, mereka akan tunduk. Tapi kalau lawannya kita, yang imannya kita naik turun, kita yang mau. Kalau kita tidak pegang kepada kebenaran firman Tuhan. Yesus adalah gembala yang baik, dan kita adalah dombanya. Dombanya. Amin. Iya, amin. Saya juga dombanya. Saya bukan kambing. Karena kambing suka nyeruduk, ya. Kalau domba suka manjal. Ya. 1 Petrus 2 ayat 25, Pak. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Ya, kita seperti domba. Keselamatan sejati, ya, melibatkan hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Sebagai contohnya adalah domba dengan gembala. Ya, domba akan tahu suara gembalanya. Dia akan datang. Ya, karena apa? Karena ada komunikasi, karena ada hubungan. Ya, saya punya breaking pun walaupun jarang saya main, tapi saya ada hubungan. Hubungan apa? Hubungan batin. Ya, kalau saya datang, saya jadi gonggong. Dia bulunya udah heboh. Ya, dia tahu, oh ini majikan saya. Ya, berarti ada komunikasi walaupun saya nggak kan, itu enggak, saya nggak kayak gitu, Bapak Ibu. Tapi dia tahu apa yang dia maksud saya. Ya, lagi kejar. Ya, saya lempar apa, ambil. Ya, itu saya umpamakan. Ya, lagi. Gembala memanggil dombanya, ayo pulang. Tiup suli. Ya, kalau di zaman kita pada sulinya. Nanti pada datang semua makannya. Ya. Begitupun dengan kita, kalau Tuhan sudah memanggil kita jadi pengikutnya, kita harusnya nurut sama Tuhan. Ya. Jadi bukan kalau saya sama pasti sama. Ya. Kalau saya percaya pasti sama, belum tentu. Kalau kitanya nggak ada komunikasi dengan Tuhan, kalau kitanya tidak datang ibadah, ya, kalau kita tidak membuka diri untuk berdoa, kalau kita tidak membuka diri untuk baca firman, melakukan kehendaknya, jangan kita rajin ibadah di luar, kita rajin gosip. Oh itu ya, ibu itu. Oh itu. Soalnya ibu di sini yang ada bapak-bapaknya, ya ngumpulin doang sama saya. Amin. Ya. Domba diberi makan, pasti kan? Domba dipelihara, diberi minum, ya, untuk dipersembahkan. Ya. Inilah tujuan akhir dalam pelayanan. Ya. Jadi domba pun ya ada pengorbanan. Jadi nggak selamanya gembala. Domba pun harus memberi. Apanya dicopot? Jaketnya. Apa kulitnya? Bulunya dipakai. Dia memberi sesudah dipelihara oleh gembala. Ya, dipelihara, dikasih makan, dikasih minum,
Ada kalanya domba itu memberi kepada, ada komunikasi bolak-balik, ada interaksi. Ya, Tuhan sudah membuka tangan, membuka diri. Bagaimana dengan kita? Jangan karena aku percaya aku pasti selamat, udah lakuin dosa terus, nggak bisa. Ya, karena apa yang kita ambil sekarang, apa yang kita lakukan sekarang akan mempengaruhi nanti. Ya, ada akibatnya. Ini khotbah yang udah kemarin. Kalau kalian malas hari ini, belum tentu nanti kalian jadi menteri. Ya, saya jawab, malas loh ya, malas belajar, malas bekerja, ya, malas apa-apa, buang waktu. Pasti semuanya ada sebab dan akibat. Kalau kita ngambilnya apa hari ini, nanti akibatnya. Ya, yang ketiga, kalau saya melakukan perjalanan rohani, pasti saya selamat. Saya seperti datang ke gereja nih, datang Rebo, ya, Minggu datang, ada ibadah rumah tangga datang, pelayanan, ya, itu tidak jaminan. Tidak jaminan. Saya sebagai hamba Tuhan, ya, saya diakui organisasi, saya punya gelar PDM, ya, pendeta, enggak. Tapi bukan apa-apa di mata Tuhan kalau saya tidak melakukan firman. Saya lebih kalah dengan jemaat yang melakukan firman. Jadi kita melakukan segala sesuatu ini kalau tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, karena belum tentu yang berdiri di sini, ya, apalagi di kota besar. Di kota besar itu banyak triknya Bapak Ibu gereja. Enggak sembarangan ya. Banyak yang benar-benar, sampai doa puasa, sampai ada doa pengerja. Tetapi tidak sedikit yang mereka jatuh dalam dosa. Ya, macam-macam. Ya, saya nggak mau sebutin. Tapi dosa yang dilakukan orang dunia, yang tanda petiknya, kok bisa seperti itu? Ya, kok masa sih lakuin kayak gitu? 1 Petrus Matius 7 ayat 14. Matius 7 ayat 14. Karena sesat itu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Ya. Menuju keselamatan itu harus ada pengorbanan. Tuhan dulu sudah mengorbankan dirinya untuk keselamatan kita. Tapi kita untuk memelihara keselamatan itu, kita butuh pengorbanan. Bapak Ibu datang ke gereja, tujuannya apa? Beribadah, ya, mengucap syukur, mendengar kebenaran firman Tuhan. Buang duit gak sini? Buang duit gak? Enggak. Emang bensin pakai air? Tante, Bapak tutup toko rugi gak 2 jam? Enggak katanya. Itu pengorbanan, itu yang sepele, ya, yang sepele. Ibu Kartini ninggalin Bapak Jimmy, Mario, semua udah diatur. Ini harus gini, opung harus jam sekian, harus jam, ya. Sama Ibu Poli pun ngatur dulu, iya, nanti baru ditinggal perang. Harus ada pengorbanan untuk, ya, Ibu Fitri udah senyum-senyum, saya kok disebutnya. Ninggalin umumnya sendirian di rumah, harus sediain makanannya dulu, ya. Tapi enggak, orang-orang dunia ini akan enggak mau, ya. Tidak sedikit orang Kristen yang enggak mau untuk berkorban, sakit, berkorban, harus ada yang keluar, harus ada yang rugi.
Dan orang-orang dunia banyak memilih jalan yang lebar karena itu populer, gampang untuk kita naik, ya. Tapi kalau jalan sempit itu akan sulit. Saya sudah menyampaikan di ibadah umum ya, banyak orang-orang Kristen yang benar-benar megang imannya kepada Tuhan. Dia dipersulit dalam jabatannya, dia dipersulit dalam mendapat prestasi, ya. Belum apa-apa baru masuk sekolah sudah ada yang mendoktrin. Bahwa inilah Israel inilah. Tuh. Harus saya guru semacam kayak gini. Ya. Mereka sudah benci dengan kekristenan. Ini adalah hal-hal yang untuk kita tetap menjaga keselamatan kita, untuk kita mau berkorban. Ya. Seperti anak yang terhilang. Ya, waktu dia pergi dari bapaknya, dia pulang itu nggak bawa dosanya kan? Dia tinggalkan semua dosanya, kan? Perempuan PSK, mabuk-mabuknya, dia tinggalkan semua. Dia datang kepada bapak minta ampun, walaupun datangnya hanya sebagai budak, ya. Moses jangan digodain dong. Ya. Dia datangnya menjadi budak, bukan menjadi anak loh. Kalau budak berarti sesuka-sukanya tuannya. Ya, asalkan dikasih makan saja. Supaya dia punya tenaga untuk bekerja. Tidak ada upah. Tetapi begitu kasih karunia Bapa kepada kita, tetap anak yang hilang itu diambil sebagai anak. Amin. Jadi keselamatan itu tidak semena-mena saya beriman kepada Tuhan Yesus tanpa melakukan keselamatan itu sia-sia. Itu namanya keselamatan palsu. Kita harus menjaga keselamatan itu agar kita tetap selamat. Nanti waktu di absen di surga saya tahu siapa, ibu tahu siapa. Oh iya ada nih, oh iya ada. Itu kan enak kan? Ya. Amin loh. Kalau nggak ada kan kita sedih. Kemana ya? Kemana ya? Belum tentu saya ada di sana. Ya. Karena perjalanan hidup manusia itu pribadi kita masing-masing berbeda. Kita minta bantuan Roh Kudus untuk kita berjalan bersama-sama, untuk kita tetap menjaga keselamatan kita. Ya, jadi bukan hanya berseru-seru Tuhan Yesus kita sama. Kita menjaga keselamatan itu, menjauhkan dosa-dosa, menjalankan segala kehendak Bapa di surga. Ya, saya dalam pemain musik, kita akan masuk dalam pujian kita. Para singer.
mengerjakan keselamatan kami masing-masing dengan takut dan taat kepada Tuhan. Aku mau Tuhan melayani aku hidup benar di hadapan-Mu. Karena apa? Kami tidak mau mendapatkan keselamatan yang semu, tetapi kami mendapatkan keselamatan yang sejati daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Kami doa, kami berseru, kami memohon, kami meminta Tuhan kepada Tuhan yang hidup. Kabulkanlah Tuhan setiap permohonan kami, bukan karena untuk diri kami sendiri, tetapi untuk kemuliaan nama-Mu. Ketika pertolongan Tuhan nyata atas hidup kami mau memuji, memuliakan nama-Mu, kami mau meninggikan Engkau ya Tuhan di dalam segala aspek kehidupan kami. Memberkati keluarga Sinta Tuhan, memberkati keluarga Tante Mary, memberkati keluarga Ivia, memberkati keluarga Ibu Lady Tuhan, memberkati keluarga Om Ferry, memberkati keluarga Om Purba, memberkati Tuhan untuk keluarga Ibu Fitri, memberkati keluarga Ibu Torisa, keluarga Tante Lawa, keluarga Ibu Maureen Tuhan, untuk keluarga Ibu Kartini, kami sisi pastori Tuhan. Kami dipenuhi dengan berkat-berkat yang baru, kami dipenuhi dengan kekuatan yang baru, kami dipenuhi dengan semangat yang baru Tuhan. Hidup kami untuk Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ketika kami mau pulang ke rumah kami masing-masing, Tuhan beserta dengan kami. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Jemaat dari kasih Tuhan, pulanglah Engkau dalam kasih persekutuan dalam Allah Roh Kudus dan anak Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kita sampai maranatha Tuhan Yesus.